Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di semester genap ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kontrak perkuliahan untuk mata kuliah analisa sistem tenaga. Nah, untuk analisa sistem tenaga nanti tujuannya yaitu mahasiswa dapat menghitung arus hubung singkat simetris dan tidak simetris dengan menggunakan beberapa metode komponen simetri. Contoh dari beberapa topik yang akan kita bahas ke depannya yaitu yang pertama model sistem tenaga, lalu ada bilangan kompleks dan sistem per unit, lalu juga ada komponen simetri dan juga perhitungan arus hubung singkat. Ya, nanti untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan di RPS-nya ya. Lalu untuk metode pengajaran nanti ada perkuliahan secara ceramah tetapi menggunakan materi video asinkron yang dapat diakses di YouTube. Lalu juga kita dapat berdiskusi melalui diskusi atau small group discussion melalui media Zoom ya. Lalu juga ada discovery learning, kita akan membahas misalkan studi kasus di suatu gardu induk. Lalu juga problem based learning, nanti kita juga akan menggunakan aplikasi etap untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan bantuan komputasi. Lalu untuk komponen penilaian, nanti untuk tugas-tugas adalah 30% dari keseluruhan nilai, lalu juga UTS 35% dan UAS 35%. Lalu untuk penilaian lainnya ada tugas-tugas, ada kuis mungkin di tengah pembelajaran, lalu juga ada beberapa makalah individu dan kelompok. Lalu juga akan dinilai dari sikap atau attitude-nya. Bagaimana keaktifan Anda di kelas, teamwork dalam satu kelompok, dan juga kemandirian dan kesopanan. Meskipun tidak secara langsung mengikuti kegiatan perkuliahan, tapi dengan adanya misalkan pertemuan di media Zoom, itu bisa saya nilai sendiri tingkat kemandirian untuk bertanya ataupun kesopanan dalam bertindak selama proses perkuliahan secara daring ini. Lalu juga tentu saja dari UTS dan UAS. Lalu untuk buku referensinya sendiri menggunakan buku analisa sistem tenaga dari Sudaryatna Sudirham. Buku ini merupakan terjemahan dari Modern Power System Analysis karya William D. Stephenson. Lalu juga buku tambahannya bisa menggunakan analisis sistem tenaga karangan Budiono Mismail. Ya, untuk mengetahui lebih jelas materi atau sub pokok bahasan, kita lanjut ke rencana pembelajaran semester. Untuk rencana pembelajaran semester sendiri, nanti tujuan utamanya yaitu untuk tingkat prodi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi percuma kalau misalkan nanti pintar dalam menghitung permasalahan dalam sistem tenaga, tetapi tidak beretika dan bermoral ketika melaksanakan, misalkan Anda nanti sudah bekerja, itu sama saja tidak tercapai tujuan pembelajarannya. Jadi selain pintar dalam menghitung sistem permasalahan tenaga listrik juga harus mempunyai moral dan etika. Lalu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik listrik dengan memanfaatkan keahlian dan TIK sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku. Lalu yang keempat, berhubungan dengan materi yang akan dibahas, mampu memahami tentang ruang lingkup pembahasan analisa sistem tenaga pada sistem tenaga listrik. Ya, jadi nanti Anda bisa memahami kira-kira untuk sistem pembangkitan, sistem transmisi, distribusi itu prosesnya seperti apa, lalu permasalahannya seperti apa, dan juga dapat menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dengan sistem tenaga listrik. Nanti dapat dibahas kira-kira untuk dapat mengalirkan daya dengan optimal itu harus menggunakan komponen apa, lalu juga batasannya seperti apa nanti kita akan pelajari. Lalu juga mampu menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan dalam penyaluran tenaga listrik. Selain kehandalan dan juga keefektifan dalam penyaluran tenaga listrik pasti penting. Nah, itu yang akan kita pelajari.
Lalu untuk deskripsi singkat mata kuliah ini, di dalamnya terdapat istilah-istilah dalam suatu sistem tenaga listrik. Lalu juga kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan real dan juga bilangan imajiner. Lalu juga ada komponen simetris dan asimetris dalam sistem tenaga. Ini masih berhubungan dengan bilangan kompleks di sini. Jadi jika belum menguasai bilangan kompleks, maka tidak mungkin dapat memahami komponen simetris dan asimetris sistem tenaga. Lalu juga ada analisa perhitungan beban dan juga aliran daya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu gangguan sistem tenaga listrik. Daftar pustaka seperti yang tadi telah disebut, yang pertama yaitu analisa sistem tenaga karya Sudaryatno Sudirham dan juga Power System Analysis William D. Stephenson. Dan juga buku pendukungnya yaitu Analisa Sistem Tenaga karangan Budiono Mismail. Lalu untuk softwarenya nanti kita bisa menggunakan ETA Power System. Nanti mungkin linknya akan saya kasih di Google Drive. Silakan diinstal dan juga dicoba beberapa simulasi, ada simulasi short circuit, aliran daya, dan lain-lain. Lalu juga hardware-nya menggunakan PC, Zoom Meeting, dan juga LMS dari PNC yang dapat diakses di elearning.pnc.ac.id. Nah, untuk pertemuan minggu pertama dan kedua, capaian mata kuliahnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup analisa sistem tenaga. Lalu juga mampu menjelaskan komponen utama sistem tenaga, itu apa saja. Kita akan membahas tentang bagaimana suatu sistem tenaga listrik disalurkan mulai dari sisi pembangkitan sampai ke sisi komponen. Nah, nanti ada tugas satu, studi kasus sistem tenaga misalkan untuk kelistrikan Jawa Bali. Nah, nanti kira-kira sisi pembangkitannya di sebelah mana, transmisinya sebelah mana, ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu pertemuan ketiga dan keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem jaringan transmisi dan distribusi. Untuk jaringan transmisi sendiri nanti ada beberapa macam, ada transmisi AC, AC-nya itu ada yang 500 kV, 275, dan lain sebagainya. Lalu juga ada sistem jaringan distribusi. Sistem jaringan distribusi sendiri itu ada beberapa jenis, ada yang loop, spindle, dan lain-lain. Nah, nanti mungkin dibahas lebih lanjut di pertemuan 3 dan 4. Lalu untuk tugas ada problem and solving. Nah, untuk pertemuan 5 dan 6, mahasiswa mampu menjelaskan bilangan kompleks pada sistem tenaga. Nah, di dalam bilangan kompleks sendiri, nanti ada bilangan real dan imajiner, itu fungsinya penting untuk menghitung bilangan polar, rektangular, dan juga konversi polar ke rektangular yang banyak digunakan dalam sistem tenaga listrik. Lalu juga untuk pertemuan ke-7, itu kita akan membahas tentang konsep segitiga daya. Ya, selama ini mahasiswa masih bingung antara daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Lalu untuk misalkan daya yang dari PLN itu kategorinya daya aktif, reaktif, atau semu. Nah, nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan ke-7. Lalu setelah itu, mungkin pertemuan 9 kita akan melakukan kegiatan UTS. Lalu pertemuan 10, 11, sampai 12 itu mahasiswa menjelaskan tentang sistem per unit dan diagram satu garis atau one line diagram. Sistem per unit ini digunakan untuk membandingkan antara kapasitas asli dengan kapasitas yang akan atau yang tertera di dalam nameplate misalkan generator ataupun pembangkitan yang lainnya. Nah, karena sistem dalam suatu sistem transmisi itu sangat banyak, sangat kompleks, maka kita perlu menggunakan sistem per unit ini supaya tidak banyak konversi antara suatu tegangan atau daya yang besar dan dapat digunakan untuk sistem per unit yang lebih minimal atau lebih simpel. Lalu ada diagram satu garis. Diagram satu garis ini penting ketika nanti misalkan Anda bekerja di suatu gardu induk,
Maka di layar yang Anda operasikan ini biasanya hanya berupa diagram satu garis. Ada misalkan diagram satu garis dari GI, penyalurannya ke trafo mana, lalu ada CB, PT, dan lain sebagainya, itu hanya berupa diagram satu garis. Nah, jika tidak menguasai diagram satu garis, maka akan kewalahan ya. Nanti kita akan pelajari komponen seperti apa dalam diagram satu garis, lalu fungsinya seperti apa. Lalu untuk pertemuan 13 sampai 15, mahasiswa mampu menjelaskan komponen simetris dan asimetris. Lalu juga mahasiswa mampu menjelaskan gangguan simetris dan asimetris. Nah, komponen simetris ini ada komponen 0, komponen positif dan negatif. Lalu untuk gangguan simetris ini, gangguan yang sering terjadi dalam sistem tenaga listrik ada gangguan fasa ke tanah, dan juga gangguan dari misalkan terjadinya petir yang menyebabkan gelombang berjalan. Nah, itu merupakan suatu gangguan yang ada di dalam sistem tenaga listrik. Nah, untuk pertemuan 16 sampai 18 itu kita akan membahas tentang aliran daya. Bagaimana suatu pembangkitan menyalurkan daya ataupun tegangan dari sisi hulu sampai ke sisi hilir ke sisi konsumen. Nah, itu perlu pertimbangan untuk mengalirkan dayanya. Jangan sampai daya yang tersalurkan itu terlalu sedikit, lalu kalaupun terlalu banyak itu juga tidak akan baik untuk kestabilan dan juga apa namanya untuk keefektifan dari sistem transmisi itu sendiri. Sehingga perlu perhitungan yang baik untuk aliran daya tersebut. Nanti selain melalui perhitungan, kita juga dapat melakukan simulasi melalui software ETAP itu sendiri. Tugas yang ketujuh mungkin nanti ada suatu kasus studi kasus aliran daya di suatu gardu induk. Kita dapat mensimulasikan bagaimana aliran daya yang terjadi di gardu induk tersebut. Nah, tiap-tiap pertemuan memiliki komponen penilaian sendiri. Yang paling besar itu di aliran daya tadi 20% ya. Nah, untuk referensi sendiri menggunakan analisa sistem tenaga tadi sudah lihatnya Sudirham dan Power System Analysis. Ya, mungkin cukup sekian untuk kontrak mata kuliah dan penjelasan RPS dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.